Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama jamaah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Ahmadiyah cabang Jepara. Kula badhe tanglet kalih Pak Yai niki kabar-kabare kok wonten ulama waris niku napa tayi ulama waris ulama kakak ngerti kok ulama sing donya duwe pesantren-pesantren niku ngono ulama sing dadi kiai-kiai gedhe-gedhe ku ulama. Lah nek ulama waris niku sing napa? Ngoten lho iki sampeyan terangaken mangke lah kersane ngertos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anda maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi saya akan mengangkat satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang utusan pada kamu sekalian dari bangsa kamu sekalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dia merasakan berat atas penderitaan kamu sekalian, dengan sangat menginginkan pada keimanan kamu sekalian. Ini adalah sifat Rasulullah. Rasulullah itu isinya Nabi. Isinya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nurnya Allah. Tetap yang kelihatan bicara ya tetap jasadnya Nabi itu sendiri. Dia adalah utusan, sang pembawa risalah, sang pembawa utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembawa nur risalah, nur utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasakan penderitaan umat, kalau umat itu merasakan menderita, itu sudah pasti karena ada hubungan rohani. Ada hubungan rohani, itu pasti. Kalau ada hubungan rohani pasti ada terkaitan. Kalau yang satunya merasa derita, lainnya pun ada merasa derita. Suatu contoh di antara orang tua dan anak. Ketika anak merasakan penderitaan, walaupun toh orang tua jauh, itu bisa merasakan. Karena apa? Ada hubungan mahabbah rohaniyah. Begitu juga Rasul dan umatnya ini mahabbahnya, kecintaannya itu melebihi cintanya orang tua kepada anaknya. Maka dari itu ketika umat merasakan derita, suatu contoh dalam sakaratul maut, Nabi pun ikut merasakan. Supaya apa? Merasakan sakaratul maut, supaya umat itu terkurangi rasa sakaratul mautnya. Dan juga yang lainnya bisa merasakan deritanya umat. Demikian juga para ulama-ulama yang mewarisi Nabi. Artinya mewarisi isinya Nabi, ya. Karena Nabi tidak meninggalkan harta benda, tapi meninggalkan ilmu. Nah,
ilmu kepengetahuan, juga ilmu kerohanian. Ilmu pengetahuan diwariskan ke Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini pintunya ilmu dan Ali adalah aku ini gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ilmu kerohanian diwariskan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang telah dicurahkan Allah ke dadaku telah aku curahkan ke dada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq diwarisi ilmu kerohanian. Jadi ulama waris adalah ulama yang mewarisi Nabi. Artinya isinya itu sama dengan isinya Nabi. Yang di situ dalam mengemban umat itu bisa merasakan deritanya umat. Ketika umat ada bala, ketika umat terganggu urusan agamanya, ulama itu juga bisa merasakan. Karena apa? Mau mendapat warisan ilmu kerohanian dari Rasulullah secara estafet, itulah ulama waris. Memang dikatakan hadis ulama itu bermacam-macam. Ada ulama dunia, ada ulama billah atau ulama waris. Ulama dunia adalah ilmunya hanya untuk mencari kebahagiaan dunia saja, terhenti pada dunia saja. Ulama waris adalah ulama yang bisa mewarisi rohaniyahnya Rasulullah. Itulah ulama waris yang sekarang adalah dinamakan orang-orang ahli tarekat, yaitu wali yang mursyidah atau ghaus hadzal zaman. Wali yang mursyidah atau ghaus hadzal zaman, yang tiap zaman itu ada turun-temurun secara estafet, tapi itu adalah dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sangat sedikit sekali yang dipertemukan oleh ulama waris itu. Sehingga Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan ulama billah, wali yang mursyidah di zamanmu, akan sulit sekali. Sulitnya melebihi kamu menemukan, mencari jarum yang ada di tengah jerami, di tengah padang pasir. Sangat sulit untuk mencari itu. Hanya orang yang dikehendaki untuk bisa menemukan ulama waris. Ulama yang mengemban umat, bisa merasakan deritanya umat. Bisa merasakan deritanya umat. Nah, itulah ulama waris yang menjadi pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini dalam bimbingan wali yang mursyidah, wali mursyid, yang di situ dalam level hakikat ketingkatan makom gurunya, tentu kita harus bisa beradaptasi dengan beliau, karena ini adalah dalam bimbingan Tarqat Arwah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Kita pengetahuannya adalah top down, langsung dari yang maha kuasa itu sendiri. Ilmunya tidak ilmu katanya orang, katanya. Ilmu itu adalah ilmu di bawah alam sadar. Ilmu cerita.
Kita beragama adalah tidak memakai agama cerita. Kita beragama adalah memakai agama yang hakul yakin, langsung bisa dibuktikan sendiri dengan bimbingan waliyam mursida atau bimbingan ulil amri minkum atau rasulum min anfusikum. Nah, isinya sama. Isinya sama karena zamannya berbeda, maka namanya pun berbeda. Zaman Nabi namanya Rasulullah. Zaman sekarang waliyam mursida yang menempati pada ulil amri minkum. Nah, itu isinya sama. Wadahnya yang berbeda karena berbeda zaman. Ini yang harus dicari oleh seluruh umat. Nah, harus memohon supaya dipertemukan dengan wali yang mursida. Walaupun itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bersungguh-sungguh dan mencarinya, Allah pun akan menemukan itu. Ini tentang urian-urian Tariqah Naqsabindah Khulyah Al-Mahdiyah yang ilmunya adalah top down, langsung, karena yang namanya agama yang hakul yakin itu kitabnya adalah kitab top down, kitab teles, atau namanya kitab qadim, kitab bacaan, karena akan dibimbing oleh mursyid itu sendiri. Yang namanya mursyid adalah guru rohani yang berupa cahaya yang menempati pada seorang kekasihnya Allah, manusia kekasihnya Allah. Itu yang ada di setiap zaman. Itu sudah pasti ada di setiap zaman. Yang namanya wali ghaus atau ghaus hadzal zaman. Sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.